Selamat malam Mitra Buddha Sukacita. Senang sekali pada hari ini edisi awal November, tepatnya di 5 November 2022. Kita bertemu lagi dalam kondisi sehat ya. Namo Buddhaya. Baik, di seberang sana ada Dr. Heru Sherman Lim. Gimana Dr. Heru? Kabar Tetap luar malam ini biasa. luar biasa ya. Tetap luar biasa, Dokter Po. Dokter Po bagaimana ini? Iya, harus luar biasa dong. Jadi insan Indonesia harus selalu luar biasa. Apalagi kita mau menyapa dua dokter nih, luar biasa ini ya. Betul sekali. Narasumber kita malam ini adalah dua orang dokter. Yang pertama adalah dari Salatiga ya, Salatiga ya, bukan Salatiga ya, Salatiga nama kotanya gitu ya. Beliau akademisi berpendidikan dari Bangkok, Thailand ya. Beliau adalah Bante Diti Sampanyo Tera. Iya, kita sapa langsung saja narasumber kita yang pertama ya. Selamat malam Bante Diti, Namo Buddhaya Bante. Ya, selamat malam, Namo Buddhaya, Romo. Iya, Bante Diti sekarang posisi lagi di mana? Di kota mana ini Bante? Saya saat ini di dekat-dekat Salatiga ya, di Boyolali. Di Boyolali ya? Ya, Iya. Kalau tidak salah, iya, kalau tidak salah ini dalam minggu depan ini akan ada wisuda sarjana ya, betul. dan magister ya. Ya, betul. Jadi tanggal 10 nanti kita akan adakan Ya, wisuda Bante. sarjana dan magister. Iya, baik, semoga berjalan lancar semuanya ya Bante. Ya, satu Anu Wadami. Oke, tanggal 10. Baik. Terima kasih. Narasumber kita yang kedua adalah seorang akademisi juga. Ini dokter paling muda di antara kami berempat gitu ya. Dr. Lee Edi Ramawijaya Putra, Magister Pendidikan. Namo Buddhaya, saudaraku Romo atau Bro Edi. Bro Edi. Namo Buddhaya, Dr. Namo Buddhaya, Bro Edi. Heru, Bante. Iya, ini Bro Edi, Anda sedang bertugas di kampus apa tepatnya ini? Saat ini home base di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya di Tangerang, Banten, BSD City. Oke, BSD City, luar biasa ya. Ini dokter paling muda ya. Usia Anda masih di bawah 35 tahun ya saya kira ya, betul tidak? Almost 36, mau 36 ya. Mau 36. Luar biasa, kita Buddhis perlu berbangga ya, Mitra Buddha Sukacita yang ada di YouTube maupun di Zoom ya. Kita punya dokter, sudah lektor kepala ini ya, Dr. Heru Bante, beliau ini. Ya semoga satu langkah lagi menuju guru besar sebelum usia 40 tahun ya. Sebelum usia 40 sudah target ya. Iya, wis luar biasa. Baik, Mitra Buddha Sukacita, kami sampaikan kepada Anda bahwa siaran ini sudah kami rekam beberapa saat sebelumnya, sehingga interaksi melalui pertanyaan di Zoom maupun di YouTube tidak bisa kami udarakan ya. Izinkan saya dan Dr. Heru mewakili Anda untuk bertanya dengan tema malam ini. Menarik nggak Dr. Heru ya? Apa tema kita malam ini Dr. Heru? Tema kita malam hari ini adalah, sebentar saya lihat dulu ya, Borobudur sebagai cagar budaya, perziarahan dan turisme bagi dunia Buddhis. Iya, judul yang sangat menarik ya. Ada 3 hal yang kita bisa bahas di sini nanti mengenai Borobudur sebagai cagar budaya, sebagai perziarahan, dan juga sebagai objek turisme. Nah, hal ini bisa membuat kita semakin mencintai Indonesia karena memiliki sebuah warisan dunia yang bernama Borobudur. Baik, kita langsung saja ya, Dr. Heru ya, ke Bante Diti dulu ya. Bante, ini bisa dijelaskan bahwa Borobudur sebagai cagar budaya itu maksudnya apa itu ya, Bante? Silakan Bante. Ya, kita ketahui bersama bahwa Candi Borobudur ini kan sebuah candi yang memang didirikan pada era dinasti Sailendra ya, di kerajaan Mataram kuno, kira-kira 7-8 abad yang lalu ya, kira-kira abad ke-7 sampai abad ke-8, di mana hal ini menjadikan Borobudur ini memang sebagai cagar budaya yang bisa dikatakan adalah hasil peradaban bangsa Indonesia pada masa lalu. Kemudian seiring dengan perputaran waktu, bahwa di Candi Borobudur ini memang digunakan juga sebagai satu tempat spiritual, peribadatan, bahkan kalau
Dr. Udaya Kanajaya itu menyatakan itu sebagai sugatanyana, sebagai biara untuk pengumpul bagi sugata. Hal ini menarik secara spiritual bahwa memang Borobudur itu sebagai pusat peribadatan. Namun kemudian di sisi yang lain Borobudur sebagai tips atau kebudayaan, budaya memang Candi Borobudur itu adalah karya bangsa, satu karya bangsa yang sangat indah, syarat akan makna dan juga filosofi bangsa Indonesia yang memang kita yakini pada masa lalu itu peradaban bangsa Indonesia sudah tinggi. Hal ini terbukti kalau peradabannya tidak tinggi, mungkin pembangunan candi ini mungkin tidak akan indah, tidak akan artistik. Dan nilai-nilai filosofinya itu kalau kita rentangkan ada benang merahnya dengan kondisi bangsa Indonesia pada saat ini sangat erat sekali. Karena bangsa Indonesia pada saat ini juga sebenarnya adalah bangsa-bangsa yang harusnya itu bangsa yang beradab, berperadaban, mempunyai seni yang tinggi. Dan ini terbukti sisa-sisanya di daerah Muntilan dan sebagainya itu masih banyak pematung-pematung ataupun pembuat kerajinan atau dari Borobudur. Nah, akhirnya kenapa kok ini Borobudur ini bisa layak disebut sebagai heritage atau cagar budaya atau warisan. Ya, heritage itu warisan peradaban. Ya, karena memang kita tahu menggambarkan itu satu peradaban yang sudah pernah berkembang di bangsa Indonesia di masa yang paling di abad pertama Masehi sampai ke sekitar abad 12-13 Masehi itu Borobudur ini sangat bisa jadi mencapai golden age-nya, golden age untuk peradaban bangsa Indonesia, khususnya dari peradaban umat Buddha. Jadi memang sangat layak sekali kalau Borobudur ini memang bisa disebut heritage. Selain itu kan juga di UNESCO, United Nations for Culture Organization, ini kan memang menetapkan bahwa Borobudur memang sebagai atau warisan budaya dunia. Karena Borobudur ini bahkan pernah menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia yang dibuat oleh manusia. Iya, betul. Sehingga ini semakin mengukuhkan bahwa Bante. Memang ya, baik Bante. Iya, ini uraian yang sangat bagus dari Bante Diti Sampanyo Tera ya, bahwa kenapa dia mesti menjadi cagar budaya. Tadi Bante menjelaskan bahwa memang luar biasa ini peradaban yang dikaryakan langsung oleh anak bangsa. Memiliki filosofi yang sangat tinggi ya Bante ya. Kita lihat kan ukiran-ukiran, relief-reliefnya juga luar biasa karenanya ya kan dia atau candi ini harus dijadikan cagar budaya gitu ya, agar tidak musnah atau punah. Begitu ya Bante ya kira-kira ya. Oke, ya poin ketiga ini adalah mengenai turisme ya. Mungkin Dr. Edi bisa menyampaikan Indonesia kan punya program nih ya kan menjadikan Candi Borobudur ini sebagai destinasi spiritual dunia kan gitu ya, salah satunya. Bisa dijelaskan tentang hal itu Dr. Edi, silakan. Baik, yang pertama kalau kita lihat dari sisi keadaan dunia sekarang yang mencoba recovery dari pandemi yang kita sebut sebagai post-pandemic era gitu ya, maka sebetulnya saat orang sudah mulai kehilangan rasa untuk bisa bangkit kembali, justru malah wisata-wisata spiritual seperti ini sangat diperlukan di era post-pandemic seperti sekarang ini. Orang menyebutnya misalnya me time atau healing time atau spiritual journey. Itu kan semua mengarah kepada super top priority-nya di Indonesia ya. Kalau tidak di Bali dengan
pura-puranya mungkin ya di Jawa, yaitu di Borobudur, kalau tujuannya memang menggunakan frame post-pandemic tourism sector begitu. Sehingga sama yang seperti dikaitkan dengan Bante tadi itu, bahwa ketika Borobudur berbicara sebagai sebuah aspek cagar budaya, maka yang terpenting di situ bagaimana kemudian cagar budaya ini memiliki pesan di situ bahwa segala sesuatu bisa kita sembuhkan, segala sesuatu bisa kita tingkatkan. Salah satunya bagaimana menghadapi era new normal ini atau era baru pasca pandemik ini. Salah satunya adalah kebutuhan mental dan spiritual itu melalui wisata, tetap healing, tetapi menuju ke tempat-tempat yang memiliki nilai-nilai historis, bahkan nilai-nilai spiritual. Salah satunya adalah Borobudur Temple ini. Begitu, Dr. Po. Nah, ini menarik nih, ada kalimat yang bagus nih ya. Dia kan menonton banyak, mungkin para milenial juga. Tadi menarik sekali penonton yang kami hormati di Zoom maupun di YouTube-nya Buddha Subhasita, Dr. Edi mengatakan bahwa kita ini pasca pandemi ini kan orang suka mengeluarkan istilah baru sekarang ya. Ada me time, kemudian healing time, spiritual time. Pertanyaannya adalah kenapa harus Candi Borobudur? Kan kalau dia berwisata Betul. ke tempat lain kan dia dapat juga tuh. Nah, bedanya apa istimewanya di Candi Ya. Borobudur nih? Ya, sama yang disampaikan Bante tadi, bahwa Candi Borobudur ini bukan hanya sekedar dead monument atau landmark yang mati saja. Sehingga tadi kalau dikatakan ada kondisi seperti kita ingin recover diri segala macam, Borobudur ini merupakan complete package. Kalau paket wisata itu paket lengkap. Screen view-nya juga luar biasa, mau ngambil dari berbagai macam angle sudah cukup bagus, dan kita udah membuktikan beberapa kali, termasuk Dr. Heru dan Dr. Po juga pasti sudah paham. Dari sudut manapun selfie atau wifi di Borobudur itu pasti bagus tampilannya begitu kan. Yang kedua, orang-orang mungkin melihat Borobudur ini juga berada di tempat yang memang tidak terlalu kota sekali, tidak begitu urban sekali, di Magelang, di kecamatan di mana di samping kiri kanannya konservasinya masih dijaga gitu, hutan-hutannya, bahkan penyangga Borobudur pun oleh Balai Konservasi masih dijaga, sehingga paket lengkap, wisata secara view dapat, kalau bahasa anak sekarang itu Instagramable post begitu dapat, tapi secara urbannya juga dapat begitu, karena di situ masih di kawasan yang dijaga konservasinya. Jadi satu paket lengkap menurut saya. Kenapa harus Borobudur? Kalau kita ke tempat misalnya yang hanya di kota, di mall misalnya, tentu kita tidak dapat nih paket spiritual yang seperti bagaimana kita mengunjungi candi dan sebagainya. Di samping itu ada paket edukasinya, saya yakin, karena di pengelola candi sendiri, khususnya PT TWC ini, ketika kita ke sana ada guide-guide yang sudah dibekali. Salah satunya sudah dilakukan oleh Aptabi dan mungkin stakeholder yang lain untuk membekali bahwa, oh ini loh cerita tentang Borobudur, ini loh maknanya, ini loh historinya. Sehingga kita ke sana seolah-olah seperti kita kuliah lagi nih 2 SKS atau 3 SKS tentang Borobudur gitu. Jadi paket lengkap menurut saya. So why should be Borobudur? Because it's complete gitu. Luar biasa penonton, penjelasan dari Dr. Edi, dokter muda kita ini ya. Jadi kenapa tadi beda dengan objek wisata lain? Jelas ya. Beda tidak tiga. Ini Candi Borobudur. Pertanyaan Sinyalnya kurang bagus ya, Dr. Po. Edi dan Titi, apa cara? 3 hal tadi yang membedakan Candi Borobudur sebagai, tadi beliau katakan menarik ya, Instagramable. Jadi Anda kalau foto dari sisi manapun bagus tetap ya, benar ya, luar biasa ya. Iya, oke, sudah bisa didengar dengan jelas ya, Dr. Heru ya. Oke, nah Instagramable, kemudian yang kedua peacefulable. Gitu ya. Jadi artinya damai kita kan ya. Berada di sisi itu kita akan mendapatkan hal yang kedua yang positif, yaitu peacefulable, dan yang ketiga adalah educationable. Jadi punya pengetahuan ya melalui PT TWC ya, yaitu Taman Wisata Candi, itu yang menaungi Candi Borobudur salah satunya, yang akan memberikan edukasi kepada kita ya. Ya, baik, saya ke Bante dulu ya. Bante, kalau tempat suci di India kan memang tertulis dalam kitab suci, Bante ya. Ya kan ya, di Mahaparinibbana Sutta. Nah, kalau Borobudur ini di mana tertulisnya bahwa umat Buddha sebaiknya mengunjungi Candi Borobudur? Nah, gitu loh. Gimana, Bante? Mic-nya belum dinyalakan, Bante. Silakan. Iya. Secara tertulis itu di dalam Prasasti Kayungan ya, ketika terjadi pas pengukuhan Borobudur,
itu diperkirakan kalau dihitung secara Masehi itu di tahun 824 Masehi. Jadi sebenarnya kira-kira 2 tahun lagi ya, 2 tahun lagi itu sebenarnya Borobudur itu merayakan 12 abad pengukuhannya. Ini mungkin bisa kita catat untuk satu event ke depan, bahwa di dalam Prasasti Kayunjungan diceritakan pada saat pengukuhan tadi Borobudur itu, Raja Semaratungga itu memberikan satu wejangan kepada putrinya bahwa kenapa kok Borobudur itu memang layak untuk dijadikan sebagai pusat ataupun biara untuk untuk mengumpulkan jasa kebajikan, untuk kalau orang sekarang bilang ngalap berkah ya, untuk mendapatkan berkah kebajikan dengan pelimpahan jasa kebajikan. Dan ini kenapa ini ditonjolkan oleh Raja Semaratungga pada waktu itu? Karena dikatakan bahwa di Borobudur ini dalam proses pembangunannya, jadi secara singkat itu berbeda dengan tradisi yang lain di Indonesia. Di sini di Borobudur ini itu memboyong simbol-simbol stupa atau stupa yang ada di India, di 8 tempat suci yang ada di India. Yaitu 4 diantaranya adalah stupa yang ada di 4 tempat suci pada masa kehidupan Sang Buddha. Kemudian di 4 tempat lainnya adalah di 8 tempat di antara 8 tempat reliknya Sang Buddha, seperti di Wesali, di tempatnya Sukumala dan lain sebagainya. Nah, pada waktu itu dikatakan bahwa di dalam Prasasti Kayunjungan dikatakan Borobudur ini memboyong 8 stupa ini di dalam satu rangkaian. Jadi Candi Borobudur ini bentuknya itu kan berbeda dengan candi yang lain yang punya ruang, seperti Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Sari, itu punya ruang. Tapi Borobudur ini bentuknya dikatakan mandala yang persegi 8 dan mempunyai bentuk ke atas itu kemudian berundak. Nah, dimaksudkan di sini adalah untuk menempatkan 8 stupa atau Maha Asta Cetya yang mana menjadi simbol 8 tempat yang ada di dunia, di India sebagai perwujudan dari tempat-tempat suci umat Buddha di India. Jadi ini disebutkan di dalam Prasasti Kayunjungan yang mana mengambil benang merah antara tempat-tempat suci di India, kalau dikatakan di Mahaparinibbana Sutta itu kan tempat suci ditambah dengan 8 tempat ditambah 4 dari 8 tempat-tempat suci yang terdapat relik dari Sang Buddha, yang mana itu diboyong ke Borobudur dengan simbol 4 stupa dan perwujudan rupa Buddha yang ada di 8 penjuru Borobudur. Seperti itu, Bapak. Ya, tapi apakah ada relik Buddha yang dibawa ke Candi Borobudur, Bante? Ya. Menurut penulisan dari para tokoh pada masa lalu, ada juga pernyataan bahwa Candi Borobudur dibangun sebagai satu situs suci atau sacred site, di mana dipercaya bahwa di dalamnya itu ada relik Kesadatu atau relik rambut Sang Buddha yang pada masa pembangunannya dibawa dari Myanmar. Nah, ini ada beberapa sumber yang menyatakan seperti itu. Tetapi di sisi yang lain, kalau misalnya pun itu tidak ada relik, tapi ketika membangun sebuah candi itu memang ditempatkan semacam peripihan yang isinya adalah satu barang-barang suci dan disucikan untuk sebagai pemujaan. Seperti itu. Iya, baik. Satu
lagi Bante sebelum kita ke mungkin ada acara yang mau kita sampaikan kepada penonton kita yang ada di Zoom maupun di YouTube ya Bante. Tadi menarik yang Bante sampaikan, kalau candi-candi lain biasanya ada ruang, misalnya Candi Mendut, betul ya? Candi Mendut kan ada ruangnya ya. Nah ini kok Borobudur nggak punya ruang tadi? Bisa dipertegas maksudnya seperti apa ya Bante? Ya karena tadi Borobudur ini adalah satu bentuk candi yang mengambil basic tema basicnya adalah Punden Berundak, di mana di Candi Borobudur ini adalah sebagai satu mandala, ya, mandala atau kiblat daripada pemujaan yang memang terbuka, dan bahkan ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa Borobudur ini memang bisa dikatakan sebagai jamnya dunia, nggak ada. Tapi di sisi yang lain, memang keunikan Borobudur ini adalah bagaimana memadukan antara konsep Punden Berundak dari para leluhur di Indonesia yang kemudian dibuat sedemikian rupa, disempurnakan dengan penempatan arca Buddha yang sesuai dengan dalam tradisi Mahayana, Vajrayana itu dengan adanya Pancadhyani Buddha, sehingga sangat pas sekali. Ini sebagai penyempurnaan dari semua candi yang ada di Jawa khususnya, karena di situ sangat lengkap sekali. Kalau candi-candi yang lain itu hanya menempatkan beberapa tokoh saja, tetapi kalau di Borobudur ini sangat lengkap sekali. Yang pertama adalah di dalam relief itu menceritakan bagaimana cerita kehidupan Buddha di Lalita-Wistara, kemudian di Jatakamala, kemudian di Gandawiyuha, yang mana itu sangat lengkap sekali. Ya bisa dikatakan itu adalah sebagai tipikan. Jadi karena ajaran-ajaran Sang Buddha dalam kitab Tipitaka itu memang ditaruh di situ di bagian awal. Kemudian di bagian pertengahan itu melambangkan sifat-sifat ataupun sikap dari perwujudan dari para Buddha, Dhyani Buddha maupun bodhisattva. Sehingga ini Borobudur itu memang sangat lengkap sekali dari sisi pengetahuan, seperti tadi dinyatakan oleh Mr. Edi. Kemudian dari sisi spiritual, berbagai pemujaan, penghormatan di situ ada, pengetahuannya itu di dalam relief itu terpahat bagaimana ajaran-ajaran Buddha dalam Tripitaka. Kemudian di bidang paling atas adalah bagaimana puncak spiritualitas yang ada di dalam ajaran Buddha itu sangat jelas sekali tergambar. Itu, Pak. Iya, Dr. Heru mau mengajukan pertanyaan apa ini kepada Bante atau kepada Dr. Edi? Silakan. Sudah lengkap. Oke, baik, lengkap sekali. Nah, penjelasan terakhir Bante tadi menguatkan apa yang Dr. Edi katakan tadi ya, bahwa Borobudur ini bukan sekadar tempat ibadah, bukan sekadar tempat ziarah, tapi dia menjadi tempat kita belajar juga ya. Tadi yang Bante sampaikan ya, yang sebelumnya Dr. Edi katakan. Baik, kalau begitu kita akan masuk ke ini Bante, mungkin salah satu acara dunia yang ada di Indonesia yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang ya Bante ya. Karena siaran ini melalui YouTube bisa disaksikan di seluruh dunia juga ya. Bante adalah ketua panitia untuk sebuah program atau sebuah acara besar di Indonesia ya, yang berjudul apa, nanti Bante sampaikan judul acaranya apa. Kemudian di sini ada Dr. Edi sebagai koordinator konferensinya nanti ya. Ya, Bante bisa disampaikan itu acara apa dan kapan akan diadakan ya Bante. Silakan Bante. Ya, suaranya belum diaktifkan Bante. Ya, nanti kita akan dengarkan ya acara yang akan digelar di Candi Borobudur di Jawa Tengah ya. Silakan Bante. Ya, sejalan dengan pernyataan ataupun himbauan Bapak Presiden Republik Indonesia
Ya. tentang menjadikan Borobudur sebagai super prioritas destinasi wisata di Indonesia, dan juga arahan dari Bapak Menteri Agama yang mencanangkan Borobudur sebagai pusat peribadatan umat Buddha dunia ataupun sebagai pusat destinasi wisata religi untuk umat Buddha dunia, maka kami dari Asosiasi Pemuda Buddha Indonesia beserta didukung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha itu akan menyelenggarakan sebuah acara yang bertajuk Santuti Cita Borobudur as Heritage Pilgrimage and Tourism for Buddhist World dan Mahasanggika Dana serta International Buddhist Conference Indonesia. Kegiatan ini adalah satu rangkaian, ya, satu rangkaian. Yang pertama adalah diawali dengan International Buddhist Conference, yaitu konferensi Buddhis internasional yang mengambil tema adalah Encountering Site Borobudur as Heritage, Pilgrimage, and Tourism for Buddhist World. Di mana kegiatan ini nanti kita akan mengundang berbagai scholar dari seluruh dunia untuk berpartisipasi, baik sebagai speaker maupun sebagai partisipan. Kemudian kegiatan konferensi ini juga dilanjutkan dengan kegiatan Santuti Cita Borobudur. Nah, ini satu acara yang menurut saya sangat unik sekali, karena kegiatan Santuti Cita Borobudur ini adalah sebagai wujud rasa syukur kita umat Buddha, karena Borobudur dicanangkan sebagai pusat peribadatan umat Buddha dunia atau sebagai pusat destinasi wisata religi untuk umat Buddha dunia. Jadi Santuti Cita itu adalah satu pikiran yang penuh rasa terima kasih, rasa syukur karena Borobudur sebagai pusat peribadatan untuk umat Buddha dunia. Kemudian acara yang akan kita gelar dalam Santuti Cita ini adalah wujud doa bersama dari 3 tradisi yang akan dipimpin oleh para sesepuh sangha atau sesepuh para biksu, biksuni dari seluruh dunia. Kami mengundang beberapa sesepuh sangha dari Thailand, dari Kamboja, dari Myanmar, dari Nepal, dari Sri Lanka, juga ada beberapa dari Malaysia, dari Cina, dan yang mana ini dan juga dari Indonesia, para sesepuh sangha dari Indonesia yang berarti sumber tradisi agama Indonesia. Karena kami berpikir bahwa kegiatan ini dapat universal, bagaimana untuk meningkatkan pamor Borobudur sebagai heritage dan juga sebagai tempat pilgrim atau perziarahan untuk umat Buddha dunia. Kemudian acara kemudian kami lanjutkan dengan Mahasanggika Dana, yaitu acara berdana kepada Mahasangga. Nah, Iya, ini sepertinya apakah lancar Bante-nya? Iya, ini Iya, silakan Bante. Iya. sinyalnya terganggu ya. Iya. Mahasanggika Dana bisa dilanjutkan Bante. Ya, baik, Mitra Buddha Sukacita, Bante Diti Sampanyo, Ketua Panitia dari acara yang akan diadakan di Candi Borobudur nanti pada tanggal 18 sampai 20 November 2022 akan menayangkan atau menampilkan 3 acara penting ya. Yang pertama tadi beliau sudah jelaskan, Bante Diti Sampanyo Tera menjelaskan nanti ada yang namanya konferensi ya. Konferensi nanti kita akan tanyakan kepada Dr. Edi Ramawijaya Putra sebagai koordinator dari konferensi internasional ini.
Kemudian yang kedua tadi Bante menjelaskan tentang Santuti Cita sebagai ungkapan terima kasih melalui doa bersama ya kepada oleh umat Buddha untuk perdamaian dunia. Bersyukur karena apa? Karena Borobudur berhasil atau dijadikan sebagai pusat destinasi religi dunia oleh pemerintah Indonesia melalui Presiden dan Kementerian Agama Republik Indonesia, begitu ya. Dan acara yang ketiga yang tadi Bante jelaskan sedikit, nanti baru kita lanjutkan Bante ya, yaitu mengenai Mahasanggika Dana. Kita berdana kepada para biku senior yang akan datang dari berbagai negara, ada dari Indonesia tentunya, Malaysia, Thailand, Sri Lanka, Myanmar, Tiongkok, dan negara-negara lainnya. Ini sebuah kesempatan yang sangat bagus sekali. Jika Anda ingin bersama-sama dengan para biku senior dunia, dari 3 tradisi tentunya yang tadi Bante jelaskan kan ya, yaitu ada Theravada, Mahayana, dan Wajrayana atau Tantrayana. Ini kesempatan Anda untuk hadir. Nanti kita akan tanya teknisnya kepada Dr. Edi juga, bagaimana jika ada peserta yang mau ikut nanti ya. Baik, kami sampaikan lagi kepada Mitra Budaya Subhasita yang ada di Zoom dan di YouTube ya, bahwa siaran ini sudah kami rekam beberapa saat sebelumnya, sehingga interaksi pertanyaan langsung kepada narasumber tidak bisa kami udarakan ya. Kami, Dr. Heru Suherman Lim dan saya, mewakili Anda untuk memberikan pertanyaan kepada kedua narasumber ya. Baik, kita langsung ke Dr. Edi ya, Dr. Heru ya. Ya, Dr. Edi, ini konferensi internasional ya. Bisa disampaikan sampai detik ini hasil saringan Anda kemarin itu ya, sebelum tanggal 5 November hari ini, itu berapa negara atau berapa peserta yang mengirimkan papernya sebetulnya atau abstraknya kepada panitia? Silakan. Baik, Academic Conference sendiri merupakan salah satu bagian yang paling penting untuk menopang acara baik itu Santuti Cita Borobudur dan Mahasanggika Dana yang tadi Bante Diti sudah sampaikan. Karena harapannya peserta-peserta maupun paper presenters ini juga akan menjadi peserta di Mahasanggika Dana dan juga menjadi peserta di Santuti Cita Borobudur. Intinya Academic Conference ini adalah the magnetic factor-nya, faktor magnetisnya untuk menyerap berbagai macam travelers dan juga mungkin scholars dari berbagai macam dunia, baik Buddhis maupun yang non-Buddhis begitu. Sejauh ini saya selaku koordinator konferensi sudah melakukan yang disebut dengan paper submission atau abstract submission, itu sudah sejumlah 30 paper yang masuk, di antaranya sudah ada dari 10 negara di seluruh dunia. Dan ini kabar baiknya adalah telah melewati dari standar dikti. Kalau standar dikti itu menyebutkan bahwa konferensi internasional must be attended by at least 5 different overseas presenters. Nah, kita sudah melewati, sudah 10 negara yang berbeda. Sehingga saya optimis Academic Conference ini berjalan dengan lancar. Hanya sekarang tugas dari bagian saya dan tim adalah bagaimana menseleksi, bagaimana menempatkan pada panel, karena kita memiliki 6 panel yang berbeda sesuai dengan fokus masing-masing. Ada yang fokus ke bagian Borobudur in the perspective of education, Borobudur as the perspective of spiritual journey, dan lain sebagainya. Nah, itu kita akan bagi berdasarkan substansi dari abstrak yang sudah masuk. Dan karena ini adalah academic conference yang akan luarannya itu berbentuk international proceeding ber-ISBN, maka seluruh paper yang masuk itu menggunakan English medium written. Dan nanti pada saat presentasi pun menggunakan oral presentation menggunakan bahasa Inggris, karena ini merupakan prasyarat untuk bisa disebut sebagai international conference. Begitu, Dr. Po. Wow, luar biasa ya. 30 abstrak sudah masuk sampai waktu kemarin ya berarti ya, dari 10 betul. negara. Ya. Itu negara-negara apa saja itu bisa disebutkan, antara lain negara-negara apa saja yang sudah mengirimkan? Baik, ada Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Malaysia, Vietnam, kemudian Kamboja, kemudian yang paling jauh adalah United States of America, USA. Wow, luar biasa ya. Baik. Jadi dari 30 abstrak itu berapa yang akan diambil, Dr. Edi? Baik, tadi saya sudah katakan bahwa kita akan menseleksi berdasarkan the objectives of the paper. Kita mengharapkan bahwa paper presenter ini nanti memberikan sebuah
terminologi maupun sebuah edukasi yang baru menggunakan angle dan perspektif yang berbeda, sehingga nanti kualitas dari papernya juga bisa dijadikan referral, terutama untuk dunia akademik, karena kan kita meminta mereka untuk berpikir critical, komprehensif, dan juga novelty gitu yang baru, sehingga nanti Borobudur ini menjadi pusat kajian atau pusat peribadatan yang muaranya juga kepada pendidikan juga, sehingga nanti hasil-hasil dari paper ini bisa dimanfaatkan oleh, katakanlah kalau di lingkup kita di Indonesia adalah PTAB Indonesia, atau bahkan karena ini tertulis di dalam bahasa Inggris, it can be cited by any scholars from all over the world yang menulis tentang atau mengkaji tentang Borobudur begitu. Iya, luar biasa ya. Baik. Nah, nanti konferensi dalam bahasa Inggris, apakah ini buat penonton ya, buat yang mau hadir pada acara itu nanti, apakah ada terjemahannya ketika konferensi sedang berlangsung itu? Saat konferensi nanti, karena memang kita di panitia penyelenggara tidak menyediakan live interpreter atau penerjemahan langsung, maka nanti diharapkan ini di taping benar dari awal sampai akhir. Nah, persis seperti siaran Buddha Subasita yang sangat amazing ini, kita taping dulu, kemudian nanti baru kita buat transkrip ke bahasa Indonesia untuk menjadi subtitle di YouTube, di kanal YouTube yang akan kita gunakan nanti. Jadi pada saat acara pure live, 100% written and oral in English. Oke, baik. Itu konferensi akan berlangsung selama 2 hari penukah atau dalam berapa sesi itu nanti, Dr. Edi? Kalau dilihat dari venue manajemen yang sudah disampaikan oleh tim yang di Jawa Tengah, karena posisi saya sekarang ada di Tangerang, ada 3 venue, kemudian kita bagi di dalam 6 panel, kemudian dalam satu hari itu 2 panel, maka expectedly kita bisa melakukan dengan 2 hari, yaitu di tanggal 18 dan tanggal 19. Sehingga tanggal 20-nya itu sudah ke acara yang puncak, yaitu Mahasangika Dana dan Santuti Cita Borobudur. Oke, jadi buat penonton ya, mungkin Anda ingin belajar betul-betul menjadi seorang seorang intelektual ya, intelektual, mendengarkan pemaparan dari para pakar. Saya kira kalau menulis ini biasanya para sarjana ya, para sarjana, master atau para doktoral, bahkan saya yakin juga ada yang guru besar ya, Dr. Edi ya di situ ya. Ya, beberapa di antaranya sudah profesor ya. Iya, guru besar. Jadi artinya ini kesempatan Anda untuk belajar dari para scholars yang ketika berbicara tentu ada basis datanya. Betul. Ada basis referensinya ya, kesempatan Anda belajar. Borobudur ditinjau dari perspektif apa saja. Ya, tadi ada beberapa disampaikan oleh Dr. Edi, ada dari perspektif pendidikannya, kemudian spiritualitasnya dan lain-lain. Masih banyak yang kita bisa pelajari begitu ya. Oke, kita sampai di situ Dr. Edi, nanti kita lanjutkan lagi ya Dr. Edi ya. Baik. Kita pindah dulu ke Bante Diti ya sementara. Ya, Bante, ini kan menarik sekali ya konferensinya saja. Tadi Dr. Edi mengatakan antusiasme, animo dari para sarjana, para cendekiawan ya, Buddhis seluruh dunia itu begitu luar biasa ya. Nah, harapan Bante ini terhadap umat yang menyaksikan ini di Indonesia utamanya ini, Bante. Bagaimana Bante terhadap acara kita ini nanti, Bante? Ya, ya mengingat acara ini sangat menurut saya sangat bersejarah ya bagi kita, termasuk sebagai tonggak sejarah bagaimana menjadikan Borobudur ini benar-benar sebagai pusat pilgrim dan turisme bagi umat Buddha sedunia. Maka kami mengharapkan nanti dari para umat Buddha juga untuk partisipasinya ya, nanti bisa partisipasi di conference. Untuk nanti silakan kalau mau akan datang ke Borobudur, cuma karena kita limited untuk akomodasi dan juga transportasinya, kami nanti ya kami harapkan dari para umat bisa mandiri ketika di dalam kegiatan konferensi yang selama 2 hari. Namun kami juga mengundang seluruh umat Buddha secara terbuka untuk mengikuti upacara pensakralan Borobudur yang dalam bentuk Santuti Cita ini, yang kemudian dilanjutkan dengan Mahasangika Dana. Nah, ini merupakan satu momen yang sangat langka dan sangat penting bagi kita. Dan kami tekankan sekali lagi bahwa ini program
yang universal, yang mana kami itu bersama Kementerian Agama itu memang mengajak semua umat Buddha dari berbagai latar belakang yang intersektarian itu bisa mengikuti semuanya. Nah, ini terbukti dengan nanti kami mengundang para bante-bante lama dan suhu dari berbagai tradisi di Indonesia, tidak hanya di Indonesia, di dunia. Secara Vajrayana, Mahayana, Theravada, nanti juga ada juga teman-teman kita dari Maitreya, dari Nichiren. Kami mengajak untuk berdoa bersama, untuk meningkatkan kembali sakralitas, spiritualitas dari Candi Borobudur. Harapannya para umat Buddha juga mendukung kita semua, ya, mendukung dengan berbagai metode, berbagai cara, termasuk nanti bisa hadir pada saat Mahasanggika Dana dan juga Satu Cita, maupun hadir pada saat di acara konferensi. Sehingga harapannya kegiatan ini juga bisa lancar, bisa berhasil dengan baik. Selain itu juga kami mengharapkan juga dukungan dari para seluruh umat Buddha yang ada di seluruh dunia. Kami membuka satu kesempatan untuk benar-benar melaksanakan atau menjadikan Borobudur itu sebagai biara pengumpul kebajikan. Ya, kami juga membuka misalnya dari seluruh umat Buddha akan berpartisipasi untuk berdana dalam kegiatan ini, dan juga yang nanti akan kita sakralkan dalam Mahasanggika Dana untuk pelimpahan jasa di tempat yang tepat, karena kita ketahui Borobudur itu sebagai biara pengumpul kebajikan dari Sang Sugata, dari Sugata Nyana punya. Jadi ini harapan saya bagi umat Buddha, mari kita bersama-sama untuk menggaungkan Borobudur ini dan menggunakan Borobudur ini sebagai ajang spiritualitas kita untuk meningkatkan spiritualitas kita, dan juga menjadikan Borobudur ini memang benar-benar layak untuk menjadi kiblat bagi umat Buddha dalam melakukan kegiatan atau mengumpulkan berkah yang mendukung kehidupan kita khususnya sebagai umat manusia. Demikian, terima kasih. Baik, luar biasa ya. Jadi buat seluruh umat Buddha yang ingin berpartisipasi, umat Buddha dunia, bahkan yang bukan Buddhis juga boleh hadir kan ya. Yang bukan Buddhis juga kan boleh hadir ya untuk mendengarkan tadi di konferensi internasional dan sebagainya. Baik, saya kalau urusan duniawi kayaknya ke Dr. Edi saja ya, Dr. Edi. Oke, Dr. Edi, tadi kan Bante menjelaskan ini soal konferensi umat dunia boleh hadir, Indonesia khususnya kan di Indonesia. Itu kalau ini kan ada 3 penggalan acara yang dibagi dalam 3 hari ya, Dr. Edi. Kalau ada umat yang bilang begini, oh saya hanya mau ikut 1 hari saja, ya kan ya, saya tidak mau ikut 3 hari. Nah itu diperbolehkan begitu atau bagaimana, Dr. Edi? Baik, yang pertama nanti dari organizing committee tentu akan memberikan name tag sesuai dengan designation-nya apa. Apakah menjadi participants, delegates, atau menjadi katakanlah travelers biasa begitu kan. Jadi kalau selama ini masih dalam rangkaian Academic Conference, Mahasanggika Dana, dan Satu Cita, tentu screeningnya tentu melalui organizing committee. Nah, nanti organizing committee ini nanti bisa melihat lagi di flyer yang sudah disiapkan oleh panitia, mendaftarnya kemana. Sehingga tadi yang disebut dengan any travelers, any people from all over the world itu bisa untuk mengikuti kegiatan ini. Apakah lebih interestnya lebih ke arah akademiknya? Tentu silakan saja menjadi
partisipan di dalam conference. Atau mungkin lebih ke arah pariwisatanya, ingin mengungkapkan tadi ngalap berkahnya, wujud santutinya, Betul. rasa syukurnya, maka ikut di santuti citanya saja. Atau yang mau berdana nih kepada yang Arya Sangga, karena kan sekarang masih momentum Katina Dana, begitu kan? Ya boleh hanya ikut berdana pada Mahasangga tersebut, begitu. Jadi bisa mengikuti keseluruhan atau bisa mengikuti salah satu tergantung interest. Jadi boleh saja, Dr. Pong. Iya, flyernya kalau tidak salah saya sempat melihat sekilas ya Dr. Heru ya. Masih adakah di Anda flyernya? Nah, di situ mungkin nanti Santuti umat Cita. yang ingin tadi seperti ya Dr. Edi tadi mengatakan ya bagi Anda yang mungkin punya keterbatasan waktu, kan bisa saja begitu ya Dr. Edi ya Bante ya. Jadi saya hanya punya 1 hari nih di antara tanggal 18 sampai 20 November. Ya bisa saja karena memang nanti Anda pasti akan dikategorisasikan, dikelompokkan oleh panitia melalui name tag itu berbeda-beda gitu ya. Apakah Anda pengunjung, apakah Anda peserta, atau peninjau, biasanya gitu ya, dalam acara-acara besar seperti ini gitu ya. Jadi Anda boleh saja. Tapi tadi ada satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Bante ya Dr. Edi ya, mengenai berdana berpartisipasi untuk acara ini. Kalau mereka hadir, mereka bisa melakukannya dengan di acara ya Mahasanggika Dana, kan begitu menyerahkannya. Kalau mereka tidak bisa hadir ini penonton kita ini, aduh saya ingin berpartisipasi aja deh, berdana saja, tapi saya tidak bisa hadir nih. Nah itu salurannya kemana mereka harus menyampaikannya, Dr. Edi? Ke Buddha Subasita. Karena Buddha Subasita ini salah satu channel favorit saya dan sangat responsibel dalam hal bagaimana kita respon terhadap kebutuhan Buddhis kita dan bagaimana penggunaan dana tersebut dapat menjadi sumber kebajikan dan keberkahan buat semua. Jadi semua umat Buddha yang memiliki ketulusan hati membantu, baca donasi siaran BCA atas nama koordinatornya adalah Dr. Heru Suherman untuk bisa membantu acara ini. Silakan para mitra Buddha Subasita. Baik, jadi Dr. Edi katakan tadi ya buat mitra Buddha Subasita, bagi Anda yang sesuai tadi imbauan dari Bante Diti ya, bahwa kita umat Buddha Indonesia khususnya atau dunia bahkan, yang karena kita penonton kita di YouTube ini, Dr. Edi dan Bante, itu ada yang sampai di Amerika, Jepang, ya, Korea, Australia, beberapa negara yang bisa menyaksikan program ini karena ya itu tadi yang Anda katakan Dr. Edi, pasca pandemi ini atau gara-gara pandemi ini, jadi kita jadi bisa terhubung ke seluruh dunia. Bagi Anda yang ingin berdonasi buat acara Borobudur, silakan saja nanti kami bacakan nomor rekening Buddha Subasita, Anda tuliskan nanti untuk Borobudur, gitu ya, untuk Borobudur. Ya, betul, untuk Borobudur. Kami akan sampaikan nanti kepada panitia, sama dengan acara-acara sebelumnya, ketika kami membantu kepanitiaan lain, juga kami sampaikan dengan cara yang serupa, begitu ya, supaya tidak terlalu banyak nomor rekening, begitu tadi ya Dr. Edi maksudnya ya. Ya, baik, ya Bante, di bagian akhir sekali Bante. Oh ya, sebelum ke sana saya ingin, ya Dr. Heru Anda mau menjelaskan ini, silakan. Ya, panitia saja yang menjelaskan ya. Ada Dr. Edi atau iya. Mungkin Dr. Edi bisa menjelaskan ini, silakan. Baik, yang pertama tadi karena kita menggunakan channel ini dan tentu Dr. Heru Suherman Lim juga merupakan salah satu bagian dari organizing committee. Jadi yang ingin berdana melalui rekening Buddha Subasita juga silakan nanti diberikan keterangan untuk Borobudur. Nanti dari pengelola Buddha Subasita pasti akan report ke Bante Diti selaku ketua organizer. Kemudian nanti akan digunakan sesuai dengan kebutuhan di Satu Cita Borobudur. Namun ketika mungkin karena beda akun ya, akun Buddha Subasita adalah BCA dan ini adalah beda BRI, begitu tergantung akunnya, silakan mungkin bisa dipakai di akun Bank BRI sebagaimana tercantum di sini atas nama APTABI. APTABI ini adalah Asosiasi Perguruan Tinggi Agama Buddha Indonesia. Jadi bisa melalui 2 channel tersebut, yaitu pertama dari Buddha Subasita dengan keterangan untuk Borobudur yang nanti akan di-forward ke panitia. Kemudian kedua bisa menggunakan dari Bank BRI menggunakan akun yang sudah tertera di sini atas nama APTABI. Tentu partisipasi dalam bentuk donasi Anda akan memperlancar acara dan ketika acara lancar tentu berkahnya bagi semua makhluk juga akan kita dapatkan dan kita juga memiliki kesempatan yang luar biasa untuk mengangkat Borobudur sebagai leluhur warisan Nusantara ini lebih dikenal di kacamata dunia. Begitu.
Iya, baik, luar biasa. Buat penonton saya akan bacakan Anda ini posternya ya. Baik. Jadi ini Santuti Cita Borobudur Mahasanggika Dana ini pada tanggal 20 November. Tetapi jangan lupa tadi perbincangan kita sebelumnya ya, bahwa ada yang namanya 2 acara sebelum ini. Betul ya? Yang ada yang kita sebut sebagai konferensi, tadi ada konferensi juga. Jadi Anda bisa ikut konferensi, ikut juga namanya Santuti Cita Mahasanggika Dana. Jadi konferensi itu menghadirkan banyak pembicara internasional, bergelar guru besar, doktor, magister, dan tentu saja sarjana ya. Para ahli dari dunia, dari tadi yang Dr. Edi sampaikan, ada beberapa negara yang sudah mengirimkan abstraksinya untuk nanti diseleksi menjadi pembicara-pembicara atau menjadi materi-materi yang akan dibicarakan di Candi Borobudur nanti langsung pada tanggal 18 sampai dengan 20 November ini. Jadi rangkaian acaranya seperti itu. Nah, bagi Anda yang mungkin tidak berkesempatan hadir ya, tadi sudah ditayangkan, nanti bisa disaksikan ulang. Anda bisa berdonasi melalui rekening panitia Aptabi tadi, atau Anda nanti mengirimkannya ke rekening BCA di Buddha Subasita agar dengan keterangan untuk Borobudur supaya bisa kami teruskan nanti kepada panitia ya. Dan konteks ini Bante Diti Sampanyotera selaku ketua panitia dari acara yang luar biasa ini ya. Baik Bante, di bagian akhir sekali ini Bante, sekali lagi mungkin imbauan Bante untuk umat Buddha seluruh dunia yang menyaksikan program ini, apa kira-kira harapan yang ingin dicapai dan diimbau kepada umat seluruh dunia. Silakan Bante. Ya, harapannya dengan kegiatan Santuti Cita Borobudur dan juga Mahasanggika Dana yang secara spiritual juga secara akademik kita rangkai dalam International Buddhist Conference Borobudur as Heritage Pilgrimage and Tourism for Buddhist World. Harapannya menjadi satu pemicu bagi kita seluruh umat Buddha untuk meningkatkan keyakinan kita, kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha yang secara khusus nanti akan menjadikan Borobudur ini memang benar-benar menjadi tempat untuk mengalap berkah. Dan itu salah satu cara ya, berkah utama dari yang disampaikan oleh Sang Buddha adalah puja nianang etang manggala utama. Itu menghormati yang patut dihormati ada salah satu berkah utama. Nah, Borobudur ini adalah salah satu tempat yang memang patut dihormati karena memang menjadi satu situs suci yang disakralkan sejak zaman Raja Semaratungga 12 abad yang lalu. Ini layak untuk menjadi tempat untuk dijadikan tempat ngalap berkah ataupun sebagai tempat puja mandala bagi kita umat Buddha. Saya kira seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Ini imbauan yang luar biasa ya. Sebelum ke Dr. Edi, Bante berkali-kali mengingatkan kepada kita sebagai umat Buddha harus tahu menghormati yang patut dihormati. Salah satunya yaitu melalui Mahasanggika Dana tadi ya, yang bisa kita lakukan langsung nanti ke Candi Borobudur pada tanggal 20 November 2022 atau melalui pengiriman dana Anda bagi yang tidak bisa hadir dan berhati mulia ingin menghormati para anggota sangga, para tokoh yang memang lebih tua dan layak untuk dihormati, ini kesempatannya begitu ya. Baik, Dr. Edi, dari Anda, imbauan Anda untuk seluruh umat Buddha dunia yang menyaksikan ini, silakan. Baik, yang pertama adalah dari sisi benefit secara spiritual tentu kita akan mendapatkan vibe yang berbeda ketika hadir langsung di Borobudur. Ini yang tidak bisa tergantikan, e-replacement. Benar-benar tidak bisa tergantikan. Kita bisa melihat tayangan dari YouTube, kita bisa melihat post dari sosial media, tapi itu tidak akan bisa sama kualitasnya atau vibe-nya ketika kita berada langsung di hadapan candi atau di badan candi atau di pelataran candi. Apalagi ketika kita lakukan peribadatan tersebut secara bersama-sama, secara komunal begitu, tidak secara berbeda sendiri-sendiri. Jadi ini hype-nya akan luar biasa dan juga benefit-nya akan berlipat-lipat karena kita sudah disuguhi oleh berbagai macam
gagasan, ide, pemikiran, insight dari berbagai macam pembicara, kemudian dilipat gandakan lagi benefit itu dengan berdana kepada mahasangga, bukan hanya sangga karena sangganya terdiri dari berbagai macam negara begitu. Kemudian terakhir adalah ungkapan syukur atau santuti terhadap kebahagiaan kita berada di Borobudur. Jadi dua alasan penting. Yang pertama adalah benefitnya yang luar biasa berlipat-lipat, dan yang kedua vibe-nya yang akan berbeda ketika kita berada di Candi Borobudur. Dan ini tidak hanya dilakukan hanya sekedar sebagai traveler saja, tetapi juga sebagai scholarly travelers. Karena kita juga bisa menghadiri acara conference-nya, kemudian kita lanjut ke acara Santuti Cita, dan pada akhirnya berdana kepada Mahasangga yang tentu merupakan ladang kebajikan yang sangat subur, precious and golden land to giving donation, begitu. Jadi itu yang membuat the world must know about this. Iya, dan yang tidak kalah pentingnya di selain dua itu adalah pengetahuan yang akan Anda dapatkan dari para profesor, doktor, ya kan, para sarjana seluruh dunia, sehingga wawasan Anda pun pasti akan berkembang luas, sehingga menjadi orang yang betul-betul bersyukur tinggal di Indonesia, memiliki Candi Borobudur sebagai heritage, warisan budaya, cagar budaya, tempat spiritual dunia loh. Bayangkan loh saudara, kita ini kalau bicara secara jujur ya, negara lain juga punya candi loh. Tapi ini saja yang dijadikan sebagai heritage dunia, luar biasa ya Candi Borobudur. Saya pribadi sudah ke Angkor Wat, saya kira Bante, Dr. Edi, Dr. Heru pasti sudah juga kan ke Angkor Wat, kita pernah ke India, pernah ke beberapa negara lain, tapi Candi Borobudur memang khusus. Yang tadi Dr. Edi katakan ya, buat Mitra Buddha Subhasita, kalau Anda selama ini melihat di YouTube, menonton, melihat di media sosial, itu getarannya beda. Begitu Anda berada tadi ya di pelataran saja, ya kan, itu sudah terasa getarannya luar biasa ya. Jadi kesempatan Anda, sekali lagi Dr. Heru tadi bisa ditayangkan poster terakhir tadi yang bagus tadi ya, yang banyak negara mengisi itu, kita bisa sampaikan lagi agar umat Buddha seluruh dunia bisa mengikuti ini. Masih ada kesempatan Anda ya, karena acaranya akan berlangsung pada 18 sampai dengan 20 November 2022, yang akan hadir juga banyak nanti. Nah, ini dia saudara, saya akan bacakan beberapa buat Anda ya, supaya Anda merekap apa yang tadi kedua pembicara luar biasa kita sampaikan. Ini adalah sebuah acara yang bertajuk International Buddhist Conference Indonesia ya, Santuti Cita Borobudur Mahasanggika Dana. Dihadiri oleh 8 sangga raja, makanya tadi dikatakan Mahasangga ya. Diikuti oleh 18 negara, ada dari Thailand, Sri Lanka, Myanmar, Vietnam, Malaysia, Bhutan, Kamboja, Laos, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Singapura, Bangladesh. Wah, ini menarik nih kalau kita bisa mendengar pemaparan dari orang dari Bangladesh ya. Taiwan, Australia, India, Nepal, dan tentunya Indonesia. Sekali lagi, acaranya akan berlangsung pada tanggal 18 sampai dengan 20 November 2022. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi, menyukseskan acara ini, agar kita betul-betul bisa, sebagaimana harapan tadi Bante Diti dan Dr. Edi, selaku Ketua Panitia, Organizing Committee, dan Koordinator Konferensi Internasional ini, maka Anda bisa berdonasi kepada rekening yang ada di layar Anda, boleh ya, di rekeningnya Aptabi, yaitu di BRI di sini ya, di nomor 1208 01 0031 02 501 atas nama Aptabi ya. Berapapun donasi Anda tentu akan sangat bermanfaat buat kesuksesan penyelenggaraan acara International Buddhist Conference Indonesia ini. Dan bagi Anda yang sudah terbiasa berdonasi ke Buddha Subhasita, boleh juga menggunakan rekening Buddha Subhasita dengan nomor BCA 4666218787 atas nama Suherman, dengan keterangan untuk Borobudur ya, dengan keterangan untuk Borobudur. Seluruh dana yang masuk ke siaran ke rekening Buddha Subhasita akan nanti dilaporkan kepada panitia, konteks ini kepada ketua organizing committee-nya yang mulia Diti Sampanyotera ya. Baik, sekali lagi Bante Diti, terima kasih banyak Bante, luar biasa penjelasannya ya. Kemudian Dr. Edili, terima kasih banyak
Ya, semoga acara berjalan dengan sukses, penuh berkah dan membahagiakan semua makhluk ya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Dan buat seluruh penonton yang ada di YouTube dan di Zoom, kami juga mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di edisi Sabtu berikutnya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Oke.